susah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Logan Nugraha. Kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan anggota kelompok saya memperkenalkan dirinya masing-masing. Karena sesuai pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Siskaratu. Saya Natasha Endania Putri. Saya Zahra Dulu Anggraini. Saya M. Malik Fari. Saya Jihan Nabila. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Namun, kemajemukan tersebut bukan berarti membuat bangsa kita terpecah. Hal itu juga sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk kita para generasi muda Indonesia. Salah satu bentuk peran serta warga negara adalah melalui kegiatan bela negara. Apakah bela negara itu? Simaklah pembahasan berikut ini yang akan dibawakan oleh Gifari. Kegiatan bela negara. Mempelajari bela negara harus kita mulai dengan mengkaji dua pasal berikut ini. A. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. B. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dan dalam pasal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Pada hakikatnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Contohnya, bela negara dapat dilakukan dengan cara menjaga hubungan baik dengan sesama warga negara sampai menghadapi ancaman yang nyata musuh bersenjata. Materi selanjutnya tentang landasan hukum bela negara akan dibahas oleh Natasha. Jadi, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diraih haruslah dibela, dipertahankan, dan juga ditegakkan beserta kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga Indonesia harus ikut dalam upaya pembelaan negara, dan juga pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan juga keamanan negara. Materi selanjutnya tentang unsur dasar bela negara akan dibahas oleh Rara dan Afif. Unsur dasar bela negara. Menurut Widodo ada 5 unsur dasar bela negara. Kelima unsur itu akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air. Setiap warga negara harus mengenal mencintai wilayah nasional. Kita juga harus selalu waspada dan siap akan terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
wabarakatuh. Saya Ahmad Habibur Rahman dari kelompok 3 PPKN. C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kesaktiannya telah terbukti dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban ialah rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk kepentingan bersama. E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Secara psikis atau mental, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, percaya akan kemampuan sendiri, jujur, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional. Secara fisik atau jasmania, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara. Baik, kemudian materi selanjutnya tentang bentuk dan wujud bela negara akan dibahas oleh Jihan dan Lingga. Pendidikan warga negara membahas tentang hubungan antara warga negara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semuanya berpijak dari nilai-nilai budaya bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta bentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa yang Indonesia. Menuntut Rahman dan Mediong, di berbagai negara juga dikembangkan materi pendidikan namun atau general education atau humanities sebagai pembekalan nilai-nilai yang disadari sikap dan perilaku warga negara, seperti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib pada UNO 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dijelaskan tentang keikutsertaan warga negara dalam bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran, pengetahuan teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Salah satu pembekalan dari negara kepada warga negaranya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Oke, materi selanjutnya tentang contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan upaya bela negara akan dibahas oleh Siska, Damar, dan Dian. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk bela negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu ikut serta dalam upaya bela negara. Hal tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari yang dapat ditampilkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun contoh bentuk bela negara yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah A. Contoh penerapan upaya bela negara di lingkungan keluarga. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menyayangi dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Contoh penerapan upaya bela negara di lingkungan bangsa dan negara. 1. Mematuhi serta melaksanakan setiap peraturan dan hukum yang berlaku. 2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Menghindari setiap perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mengembangkan sikap cinta tanah air, salah satunya dengan selalu menggunakan dan bangga terhadap produk buatan dalam negeri. C. Contoh penerapan upaya bela negara di lingkungan masyarakat. 1. Aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang positif. 2. Mengembangkan sikap toleransi dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dalam masyarakat. 4. Menghindari setiap perbuatan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. 5. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.